Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 10 hal yang membuat skripsimu lancar. Maksudnya skripsi lancar itu adalah proses bimbingan skripsimu itu lancar, tidak ada hambatan. Jadi setelah saya amati, kemudian saya merasakan bagaimana dulu juga melakukan proses bimbingan dan juga pengalaman membimbing mahasiswa, ini saya rangkum menjadi 10 ya. Jadi juga beberapa waktu yang lalu saya bertemu beberapa mahasiswa yang sekarang punya kendala di dalam proses bimbingan karena adanya pandemi. Jadi bimbingannya online. Nah, semua itu saya rangkum. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman meskipun dalam kondisi pandemi, skripsimu tetap lancar, bisa lulus tepat waktu. Yang pertama, punya buku teks yang sesuai dengan program studimu, gitu ya. Ini kalau saya tanya 10 mahasiswa, itu 8 orang tidak punya buku. Bahkan ironis, ada mahasiswa yang saya tanya, kamu punya buku berapa yang sesuai dengan program studimu? Nggak punya, Bu, gitu. Loh, kenapa? Karena semua mengandalkan buku yang online gitu ya. Jadi perpustakaan online, baca jurnal, baca makalah orang lain, tulisan orang lain yang ada di internet misalnya, untuk menyelenggarakan suatu tugas-tugas, misalnya membuat tugas dan sebagainya. Kalau menurut saya itu keliru. Karena apa? Buku teks yang sesuai dengan program studi itu mutlak harus dimiliki. Biasanya dosen mengajar pada mata kuliah tertentu akan memberikan klasifikasi buku, ya, buku rujukan. Yang pertama ada buku wajib, ada buku pendukung. Nah, kalau kamu punya kesempatan memiliki buku wajib dan pendukungnya, apalagi nanti yang ketiga, cari buku sendiri yang sesuai, yang relevan dengan topik-topik yang dibahas di perkuliahan. Mestinya seperti itu gitu. Jadi kalau yang minimal kamu punya buku teks yang wajib, yang dosen memberikan petunjuknya, buku wajibnya apa ya, itu dimiliki gitu, dibaca ya. Nomor 1 yang paling penting adalah dibaca kalau nggak memiliki. Tapi kalau yang paling bagus adalah memiliki dan membacanya, supaya kalau satu saat kamu membutuhkan, buku itu ada di tanganmu gitu ya. Aneh kalau mahasiswa tidak punya buku teks yang sesuai dengan program studinya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini tidak punya, apalagi sekarang yang sudah semester 7, semester 8, itu akan kesulitan di dalam melakukan proses penelitian karena kamu jarang membaca, otomatis bukunya aja nggak ada gitu kan. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang berada di semester awal belum menulis skripsi, upayakan setiap mata kuliah perhatikan apa buku wajibnya dan itu miliki, kemudian kamu baca. Ya, jadi nomor 1, punya buku teks yang sesuai dengan program studimu. Itu minimal ya. Maksimalnya adalah punya buku teks yang lain-lain sebagai pendukung dari program studimu. Yang kedua, punya file-file tugas kuliah gitu, sejak semester 1 sampai dengan semester sekarang gitu. Saya pernah tanya mahasiswa, kamu punya filenya? Enggak, Bu, gitu. Pokoknya kalau udah selesai dikirim udah aja, mungkin ada di di file yang kamu buat secara soft file gitu ya. Terus dijilidnya punya enggak? Waktu belum pandemi misalnya kan tugas itu makalahnya itu dijilid ya, diberikan kepada dosen. Nah, mahasiswa sendiri tidak menyimpannya, harusnya punya 2 yang dijilid. Atau mungkin ada mahasiswa, Bu, ini kan era digital, ya udahlah pokoknya disampaikan aja yang dijilidnya 1 ya, mungkin dengan hard copy atau soft copy. Tapi menurut saya itu harus punya. Kenapa?
Karena kalau yang dijilid kamu akan simpan di perpustakaan pribadimu dan itu akan terlihat. Di mana kamu membutuhkan, kamu akan segera mendapatkannya. Berbeda kamu hanya punya file di laptopmu. Itu artinya kamu harus sengaja ke sana. Harus membuka filenya. Itu kalau motivasi belajarmu bagus. Tapi kalau motivasi belajarmu rendah, itu bagusnya punya. Ya, punya itu supaya itu bisa meningkatkan motivasi. Kelihatan di meja belajarmu, di perpustakaan pribadimu bahwa itu ada arsip-arsip dari tugas-tugas kuliah, ya. Kalau sekarang mungkin saat pandemi tidak ada tugas yang dijilid, ya, semua dikirim melalui email, ya, misalnya, atau melalui program-program yang lain secara online. Yang ketiga, ini yang agak aneh gitu. Mahasiswa tidak menyiapkan biaya untuk penulisan skripsi dan penelitiannya gitu. Ketahuannya dari mana? Kelihatan sekali bingung kalau pada saat harus melakukan penelitian yang membutuhkan biaya. Nah, kamu ketika mendaftar kuliah kan sudah tahu pada saat tertentu akan ada masanya menulis skripsi. Menulis skripsi didahului oleh penelitian. Penelitian itu dilaksanakan melalui pra-penelitian. Jadi banyak pekerjaannya yang harus kamu kerjakan dan itu membutuhkan biaya. Itu harus disiapkan. Bagaimana caranya kalau biayamu terbatas? Ya harus berhemat di pos-pos yang lain, bukan terbalik gitu. Pos-pos yang lain ditetapkan tidak terganggu, yang kamu hemat banget gitu, hitung-hitungan banget justru di pos pembuatan skripsi. Itu keliru. Harusnya dana yang untuk pembuatan skripsi dari pra penelitian sampai selesai itu yang harus diperhatikan. Di antaranya misalnya berhemat membeli kuota, berhemat membeli buku, berhemat macam-macam aneh gitu, ya. Jadi di nomor 3 itu siapkan biaya untuk menyelesaikan skripsimu. Kalau biayamu terbatas, berhematlah di pos-pos yang lain, bukan berhemat di pos pembiayaan skripsi. Yang keempat, buat target waktu. Saya sudah pernah membuat video bagaimana cara membuat target waktu. Dari bulan, misalnya satu semester itu bukan 6 bulan, 4 bulan. Nah, kamu buat dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari, ya. Jadi nanti dari hari dibuka lagi sama kamu di jam berapanya kamu melakukan apa, ya. Jadi bulan, minggu, hari, ya. Itu jadi mutlak ini buat target. Kemudian yang kelima, rajin membaca. Membaca apa saja, ya, yang sesuai dengan kebutuhanmu dalam menulis skripsi gitu. Jadi jangan terlalu hanya kepada satu topik saja, tapi di sekitarnya juga rajin membaca, nggak apa-apa gitu. Jadi apa saja yang kamu mau baca, baca aja untuk mengisi kepalamu gitu, ya, supaya dalam proses bimbingan bisa ada diskusi yang lancar, terutama membaca bacaan yang sesuai dengan topik penelitianmu. Kemudian yang keenam, nah ini fokus untuk menulis skripsi. Jadi ketika kamu sudah mulai menulis skripsi, jangan berpikir yang lain-lain, sudah fokus. Bagaimana caranya fokus? 1, ganti suasana ruang belajarmu, ya. Kalau kamu punya ruang belajarmu sendiri di kamarmu, ganti suasana dengan suasana penulisan skripsi. Buatlah desainnya seperti apa. Jadi laptop itu jangan dikunci di dalam lemari gitu, ya. Buku-buku jangan dikunci dalam lemari, tapi semuanya ada terjangkau, ya, supaya kamu termotivasi. Yang kedua, sediakan satu buku, ya. Meskipun ini di era digital ini penting, sediakan satu buku, ya, buku agenda kecil. Tulis apa yang kamu pikirkan terkait dengan skripsi, ya. Lalu apa yang sudah ditulis, kerjakan apa yang telah kamu tulis. Sekali lagi, ya, tulis apa yang kamu pikirkan, kerjakan apa yang kamu tulis. Yang ketujuh,
Meskipun ini pada saat sekarang itu mungkin teman-teman agak kesulitan bertemu dengan pembimbing, kemudian komunikasi lewat online juga ada kesulitan. Yang ketujuh ini saya nasihatkan, jangan menghilang dari dosen pembimbing, ya. Persoalan pesanmu di respon segera atau tidak itu bukan persoalan. Ingat, skripsi itu milikmu, bukan milik dosen pembimbing. Jadi jalan aja terus. Ingat itu tadi yang nomor 4. Buat target waktu. Hubungkan dengan nomor 7 ini. Kamu yang mendesain kapan kamu akan lulus. Targetnya kapan seminar proposal, kapan melaksanakan penelitian, kapan sidang skripsi, sebelumnya kapan seminar hasil dan sebagainya, dan terakhir kapan sidang skripsi. Itu kamu harus punya desain sendiri. Konsultasikan kepada dosen pembimbing, sampaikan lewat email misalnya persoalan responnya, mudah-mudahan direspon cepat. Kalau tidak, ya tunggulah, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan responnya agak lambat. Tapi jangan lupa, jangan karena tidak direspon segera, karena responnya lambat, itu mengganggu motivasimu jadi rendah misalnya, sehingga menghilang dari komunikasi dengan dosen pembimbing. Jadi teruslah komunikasikan. Kalau revisi 1 tidak direspon, kamu buat revisi yang kedua, buat revisi yang ketiga. Gimana caranya? Belajar dengan teman-teman, belajar pada mentor. Yang ke-8, ini sederhana. Siapkan whiteboard di ruang belajarmu. Tuliskan apa yang kamu pikirkan dan menyebabkan kamu termotivasi. Tulis di situ supaya selalu terlihat, ya. Kemudian yang ke-9, siapkan mental pejuang, ya. Kenapa disebut pejuang skripsi? Ya karena kalau nggak kuat mental, dimarahi sedikit, padahal dimarahinya ditegurnya juga lewat WA, masa udah takut. Ada yang bilang, Bu, saya mau mengirim pesan tapi saya takut. Padahal udah berkali-kali mau kirim, tapi saya takut. Lah, kirim pesan WA aja takut, gimana mengerjakan hal-hal yang lain gitu kan? Kenapa harus takut? Jadi, jangan takut direvisi, jangan takut ditolak pendapatnya, jangan takut ditolak hasil karyamu, tapi terus perbaiki. Sampaikan progresmu. Yang penting adalah semangat pejuang skripsi itu terus dibakar, ya. Jangan sampai kayak sampah basah gitu, ya. Kamu harus semangat seperti sampah kering gitu, mudah terbakar. Kemudian yang ke-10 ini adalah sederhana tapi sangat penting, yaitu buatlah small group. Buatlah grup kecil bersama teman-teman seperjuanganmu, ya. Boleh 1 pembimbing, bagus. Kalau beda pembimbing juga nggak apa-apa, yang penting satu perjuangan, sama-sama sedang berjuang menyelesaikan studi, menulis skripsi. Nggak usah banyak-banyak, 5-6 orang saja misalnya. Oh Bu, saya cuma punya 4, ya nggak apa-apa, 4, 5, atau 6 orang. Nah, berkomunikasilah di situ. Jangan berkomunikasi yang lain selain komunikasi untuk berjuang menyelesaikan skripsimu. Saling bertanya, mengisi, memperbaiki bersama-sama, satu sama lain, saling memotivasi. Siapa yang sedang turun motivasinya, dimotivasi oleh yang lain, ya. Baik teman-teman sekalian, saya ulangi. 1, punya buku teks. 2, file-file tugas yang rapi. Kemudian siapkan biaya yang cukup memadai sesuai dengan rencana penelitianmu. 4, buat target waktu. 5, rajin membaca. 6, fokus pada pembuatan skripsi. 7, jangan menghilang dari dosen pembimbing. Terus berkontak, jalin hubungan baik terus-menerus. Kemudian yang ke-8, siapkan whiteboard untuk menulis kata-kata motivasi. Meskipun era digital itu penting untuk memotivasi diri sendiri. Yang ke-9, siapkan mental pejuang, jangan mudah tersinggung, jangan jadi orang penakut. Dan yang ke-10, bertemanlah dengan orang-orang yang satu perjuangan. Buat grup kecil atau small group antara
5 sampai dengan 6 orang, gak usah banyak-banyak ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membakar semangatmu untuk cepat lulus. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang sedang menulis skripsi. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.